diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga tenang sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga tenang sentosa. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga tenang sentosa. Keluarga berencana, sudah waktunya, janganlah diragukan lagi. Keluarga berencana, besar maknanya untuk hari depan nan jaya. Putra putri yang sehat, cerdas dan kuat kan menjadi harapan bangsa. Ayah ibu bahagia, rukun rahaja, rumah tangga tenang sentosa. Kita terlahir hidup di dalam dunia. Ingat bahwa hidup harus berencana. Menikah jangan terlalu muda atau tua. Ciptakan generasi yang sehat dan sejahtera. Meski nikmat dunia menggoda nurani, Jangan terlena, saling teguhkan hati. Hamil di luar nikah harus kita hindari. Pastilah cerah masa depan kan kau temui. Hidup rukun bersama dalam bahtera keluarga, Mengarungi samudra. bersama kita sambut bahagia. Tinggalkan cara hidup yang lama. Jaga dirimu dan yang kau cinta. Nafsu dunia hancurkan kita.
Saya sebagai pelaksana atau tuan rumah mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Insinyur Haji Nur Yasin dan kepada anggota BKKBN. Kami sebagai warga Sumberjati NYC di depan kita, di depan kami ini Pak, timnya Pak Yasin semua Pak. Ya, tepuk tangan untuk. Ya. Di depan ini adalah saudara-saudara kami yang telah di awal untuk memenangkan Pak Yasin hingga bisa duduk di kursi DPR RI. Terima kasih saudara-saudaraku semua. Semoga anda semua diberikan kesuksesan, diberikan barokah umur yang panjang, lancar rezekinya dan dimuliakan anak cucunya. Amin Allahumma amin. Begitu juga yang saya hormati Ibu Dr. Insinyur Listia Wardani, MSc Kom, penyuluh KB ahli utama dari Jakarta, dari BKKB Jakarta. Tepuk tangan untuk beliau. Jadi mohon itu jangan dibuat, Ibu Bapak sekalian, mendengarkan pemaparan beliau. Beliau adalah penyuluh KB ahli utama dari Jakarta. Banyak pengalaman beliau khususnya di Jawa Timur ini, jadi manfaatkan nanti ke depan. Juga Bapak Ronald Stephen Hugo, ini dari Kepala Balai. Tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat para undangan semuanya yang saya hormati, acara kita yaitu acara promosi KIE program Bangga Kencana dilanjutkan dengan Mars KB yang nanti akan dipandu oleh Ibu Ratih. Acara ketiga adalah sambutan. Sambutan pertama dari tuan rumah yaitu Bapak Hasan Basri. Sambutan yang kedua, sambutan dari anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PKB yaitu Bapak Insinyur Haji Nur Yasin MPAMD. Adapun acara keempat adalah doa yang akan dipimpin oleh Kiai Ahmad. Hadirin yang saya hormati, selanjutnya adalah acara sepenuhnya nanti akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada dan seluruh hadirin yang sudah hadir dalam gedung KPRI Karya Bakti Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Senang sekali saya Bianci Dewandi dapat menyapa Anda dalam sebuah program yang begitu luar biasa, dikemas dalam nama Bangga Kencana, merupakan inisiasi dari BKKBN bersama dengan anggota Komisi 9 DPR RI melalui berbagai macam upaya untuk penurunan angka stunting yang ada di berbagai wilayah, salah satunya di Jember ini. Dan luar biasanya adalah program ini merupakan program promosi dan juga komunikasi, informasi dan juga edukasi percepatan penurunan stunting dengan berbagai macam tema. Dan alhamdulillah dalam kesempatan kali ini juga tema yang kita angkat Bapak Ibu adalah terkait ini bagaimana bisa menghindari kehamilan begitu di 4T gitu. Ya, jadi dalam kesempatan kali ini kita bisa memanfaatkan di mana kehamilan 4T atau 4 terlalu ini kan banyak dijumpai, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak dan juga terlalu sering dalam rangka untuk pencegahan angka stunting ya. Dan kami boleh izin untuk perkenalkan narasumber yang sudah hadir. Beliau ini merupakan orang-orang yang luar biasa sekali untuk konsen terhadap penurunan angka stunting. Kami perkenalkan yang paling cantik terlebih dahulu di samping saya. Beliau merupakan penyuluh KB ahli utama BKKBN Republik Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Listia Wardani, MSc Dipkom.
yang sudah kita kenal bersama, yang kami hormati, beliau merupakan anggota Komisi 9 DPR RI, Insinyur Haji Nur Yasin, MBA, MT. Betul, Mas Nur Yasin. Selanjutnya juga ada Kepala Balai Diklat KKB Jember, Bapak Ronald Stephen Rigo, SE. Dan selanjutnya yang sudah tak asing lagi, beliau adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Jember, Bapak Dr. Putri Handono. Baik, terima kasih. Ini luar biasa sekali dalam kesempatan kali ini juga. Kita boleh membuka pertanyaan yang pertama dulu. Gimana kalau di Kabupaten Jember ini kan orangnya luar biasa, cerdas ya. Tapi tentu turunan stunting juga terus harus diupayakan dilakukan. Saya ke Ibu Wardani terlebih dahulu, Ibu. Mohon izin, kenapa sih Ibu kita ini harus punya concern dan juga punya langkah dalam mencegah pernikahan yang terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan juga terlalu banyak? Boleh gimana dijelaskan? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, sehat semua ya? Alhamdulillah. Pak Nur Yasin yang kami hormati, Bapak Ibu semuanya, hari ini kita ingin bincang-bincang tentang masalah bagaimana mencegah adanya anak-anak lahir stunting. Ada yang pernah dengar stunting apa? Sering ya? Stunting itu kondisi anak yang pertumbuhannya terganggu. Ciri-cirinya anaknya saat lahir itu pendek, Pak, Bapak Ibu, kurang dari 48 cm. Bisa juga berat badannya terlalu kecil, di bawah 2.500 gram ya. Masalahnya bukan hanya persoalan kecil badannya, tapi mohon maaf ini kecerdasannya juga tidak bagus. Kenapa penyebabnya? Karena selama dalam kandungan mengalami kurang gizi. Siapa yang kurang gizi? Tentunya ibunya ya. Ibunya kurang cukup asupan gizi atau makanan yang baik ya. Makanan yang baik itu harus lengkap Bapak Ibu sekalian ya. Ada protein hewaninya yaitu ikan, telur, daging. Ada sayurnya, selain ada nasinya ada buahnya. Jadi kalau ibu hamil kalau ingin anaknya bayinya sehat, makannya harus cukup dan beragam ya selama masa kehamilan. Begitu juga setelah lahir, anaknya menyusui selama 6 bulan tidak boleh dicampur, terus menyusui sampai dengan 2 tahun. Nah, ibu juga harus mendapatkan asupan gizi yang cukup. Jadi mohon izin ini mungkin harus ada perhatian khusus supaya ibu mendapatkan gizi yang bagus. Anaknya juga harus mendapatkan gizi yang bagus. Kalau perlu bapaknya mengalah dulu kalau misalnya punya anak wanita ya. Perhatikan dulu ibu-ibunya ya. Nah, ini untuk supaya kita lahir anak-anak yang cerdas dan tidak sakit-sakitan ya. Kemudian supaya tidak jadi stunting, ada juga rumusnya tadi Mas Rian menyampaikan, hindari 4 terlalu. 4T, hindari 4 terlalu ya. Ini kaitannya dengan kehamilan sebetulnya ya. Jangan hamil di usia terlalu muda. Untuk perempuan, yang hamil kan perempuan ya. Jangan terlalu muda. Usia berapa minimal? Usia berapa, Bu? 12? 21, Pak. 21 loh, Pak. Ya. 21 baru boleh hamil. Oleh karena itu sebaiknya anak-anak perempuan kita ini selesaikan dulu sekolahnya. Sekolah SLTA-nya, pesantrennya selesaikan sampai ke tingkat SLTA ya. Sudah lulus itu kan usianya sudah paling tidak 19 tahun. Kemudian ada pembekalan untuk persiapan pernikahan, pembekalan untuk bagaimana seorang perempuan Pak suaminya juga mandiri secara ekonomi, sehingga di usia 21 tahun perempuan sudah siap. Kalau laki-laki kita mengajukan usia 25 tahun ya. Contohnya ada kan Rasulullah sendiri pertama kehidupannya ya, dengan tadi ada menggunakan KKA, kartu tunggu anak ya. Di situ kita lihat indikatornya bahwa memang ada bagian-bagian yang
tidak bisa terpenuhi sehingga nanti dia masuk di garis merah mungkin ya, ada hijau, ada merah, ada kuning. Nah, kemudian bagaimana mengatasi mereka? Yang sepengetahuan kami sampai dengan saat ini, anak stunting itu bisa dikejar gizinya, ya. Tetapi harus hati-hati ibu sekalian, karena begitu kita tahu seorang anak kekurangan gizi dan itu menyatakan stunting, maka diberi gizi yang terlalu berlebihan. Tadi Bu Dani sudah sampaikan juga harus seimbang. Kalau tidak, karena anak ini sudah termasuk golongan stunting, maka daya tumbuh dan kembang anaknya itu sebenarnya sudah terbatas. Ya, ketika diberikan gizi yang berlebihan, maka nanti akan terjadi obesitas seperti itu. Ya, bukan memperbaiki gizi, tapi anak itu nanti jadi anak yang terlalu gemuk, terlalu obesitas, maka akan lebih memperparah gitu ya. Kemudian tadi juga ada disampaikan oleh Mas Febrian juga, mungkin dari ekonomi keluarga ini sudah cukup ya, kemungkinan kekurangan gizi itu mungkin sangat kecil ya. Tetapi perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, ada namanya pola asuh ya. Pola asuh ini adalah ketika mungkin seorang yang memiliki ekonomi yang cukup ini karena kerjanya berat ya, bapak ibunya kerja sehingga anaknya dititipkan kepada pembantu rumah tangga. Nah, apa yang terjadi ketika pembantu rumah tangga anak ini menangis di rumah kayak lapar dan lain sebagainya, pembantu rumah tangga ini hanya memberi makanan secukupnya, makanan yang mengenyangkan saja tanpa memperhatikan ada gizi atau tidak. Nah, ini adalah pola asuh yang salah akhirnya, karena itu berlaku sekian lama dan orang tua terlalu sibuk tidak memperhatikan lagi anak-anaknya. Ini yang terjadi adalah pada akhirnya jatuh-jatuhnya anak itu juga akhirnya stunting. Nah, mungkin ini yang bisa kami tambahkan, semoga menjadi perhatian. Kalau bapak ibu sibuk, tetap harus memperhatikan gizi anaknya agar tetap cukup dan tetap bawa di posyandu agar diukur selalu tumbuh kembang anaknya ya, mulai dari tinggi badannya, kemudian kemampuan kognitif daripada otaknya ya, perkembangan otaknya, kemampuannya berpikir dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih Mas Dian. Terima kasih Bapak Ronald. Boleh berikan tepuk tangan untuk Bapak Ronald ya. Jangan undernutrition atau kekurangan nutrisi untuk putra putrinya, juga jangan overnutrition, nanti takutnya obesitas justru malah mengalami penyakit-penyakit yang lebih banyak lagi ya. Baik, untuk melengkapi informasi juga ini ada Pak Handoko, mungkin Pak Handoko boleh dilengkapi jawaban-jawaban juga ya. Iya, terima kasih Mas Brian. Saya kira jawabannya sudah cukup lengkap ya, cukup lengkap. Tapi saya akan menambahkan bahwa kartu kembang anak ini beda dengan KMS dan kami sudah siapkan itu ada 10.000 lebih. Nanti TPK untuk setiap batita, setiap 1000 hari pertama kehidupan itu harus dipantau dengan kartu kembang anak agar tidak terjadi salah dalam pengasuhan tumbuh kembang anak. Kemudian yang berikutnya, hati-hati Bapak Ibu yang mendengar suara saya, jangan ikut-ikut menjustifikasi stunting. Nanti panjenengan serta-merta pulang dari sini ketemu orang pendek, oh stunting itu, tidak boleh seperti itu. Nanti jangan-jangan udah tua, udah sepuh, dibilang stunting, dia memang lahir itu. Jadi stunting itu yang paling penting ini, Bapak Ibu yang saya hormati, yang boleh menjustifikasi, yang boleh menyebutkan, yang boleh memberikan klaim menjadi suami siaga dan juga sama-sama bersinergi bersama dengan DPR RI dan juga BKKBN. Monggo Pak Nur. Terima kasih Mas ya. Jadi stunting ini persoalan kita bersama, persoalan keluarga bersama antara satu dan bersama. Oleh karena itu akan jauh lebih baik dan berhasil manakala stunting ini ya di dalam keluarga diusahakan secara bersama, jangan bapak-bapaknya bilang stunting ini dengan istri kan gitu. Dan juga sebaliknya. Jadi jangan ketemu, harus ada di antaranya. Misalnya jangan merokok di sekitar hidupnya yang sedang menyusui gitu. Atau kurangi belanja rokoknya sehingga bisa menambah nanti makanan tambahan bergizi untuk bayinya. Itu contoh. Tapi setelah 6 bulan ya Bu, setelah 6 bulan kita boleh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Febrianto, saya dari Duta Genre Kabupaten Jember. Izin bertanya kepada narasumber yang berdebat. Berbicara tentang stunting, gizi itu adalah salah satu faktor dalam stunting. Kemudian gizi itu kan termasuk faktor. Apakah faktor gen atau faktor keturunan itu termasuk salah satu faktor dalam stunting? Soalnya di rumah itu, di lingkungan rumah ada orang yang ekonominya di atas standar. Itu kan otomatis gizinya sudah terjamin. Akan tetapi anaknya itu malah stunting karena di dalam keluarganya itu ada yang dari bapaknya ada yang pendek. Maka sebaliknya dari ada keluarga yang ekonominya di bawah rata-rata malah pertumbuhannya cukup besar. Kemudian ada yang kedua, bagaimana cara kita memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada lingkungan sekitar yang mana lingkungan tersebut itu sudah tidak mau tahu apa itu stunting, apa itu pernikahan ini dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Mas Febrianto. Kasih anak yang sudah stunting dan bagaimana kita sebagai orang tua memberi dukungan kepada anak yang sudah terkena stunting. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pria dari Sumberjadi. Baik, Bu Fitria, terima kasih. Baik, tepuk tangan yang meriah. Satu lagi. Tahan, jangan ikut-ikut menjustifikasi, karena orang yang disebut anaknya stunting ini bisa murung, bisa malu, bisa pergi. Jangan-jangan nanti sembunyi anaknya dibawa, makin hari makin stunting. Makanya hati-hati, tidak boleh asal menjustifikasi. Apalagi bapak nanti ketemu temannya pendek stunting. Ya enggak lah. Stunting itu ditemukan pada saat lahir, tadi sudah dijelaskan, setelah diukur kurang dari 4. Supaya anaknya si kakaknya ini tumbuh kembang
Baik, ini blender ya. Silakan maju yang ingin blender nomor 19. Nomor 97. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Satu lagi, ini kipas angin ini. Kipas angin ya, oke. Ini untuk kipas angin berhak diberikan kepada yang punya nomor 075. Tangan. Dicek dulu nomornya, benar? Oke, silakan di sini. Ya, diberikan. Siap. Baik, hadiah ini semuanya persembahan dari Pak Haji Nur Yasin. Tepuk tangan semuanya. Baik, kipas angin Bu. Ini kipas angin, dua-duanya kipas angin. Baik, kipas angin yang pertama diberikan kepada nomor 63. 63. Alhamdulillah, guru saya ini nomor 59. Alhamdulillah dapat kipas angin. Baik, baik, nomor 51. Kipas angin nomor 51. 51. Nyonya tuan rumah. Ya, betul. Dimohon kepada Ibu Dani untuk memberikan kipas angin. Tuan rumah dapat kipas angin. Alhamdulillah. Baik, tinggal dua hadiah utama yaitu Pak Yasin. Oke, monggo kepada Pak Yasin. TV ya, TV. Baik, ini TV ya. Perhatikan, dilihat semuanya nomornya. Nomor 18. Ini TV 076. Ada? Oh, enggak. Oke, 76 dipegang. Ya, siap. Berdiri dulu di sini, ngajak ke peserta. Nah, tinggal satu lagi TV. Tinggal satu lagi. Ini nomor 2. Baik. Alhamdulillah. Berkenan kepada Pak Haji Nur Yasin untuk memberikan hadiah TV. Nanti tanda tangan ke panitia. Pak. 1, 2, 3. Pun. Kita terlahir hidup di dalam dunia. Ingat bahwa hidup harus berencana. Menikah jangan terlalu muda atau tua.
ciptakan generasi yang sehat dan sejahtera. Meski nikmat dunia menggoda nurani, jangan terlena, saling teguhkan hati. Hamil di luar nikah harus kita hindari. Pastilah cerah masa depan kan kau temui. Hidup rukun bersama dalam bahtera keluarga, mengarungi samudra. Bersama kita sambut bahagia, tinggalkan cara hidup yang lama, jaga dirimu dan yang kau cinta. Nafsu dunia hancurkan